Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'dah. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaimah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-21 ya. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan sholat tarawih di malam ke-21 dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 20 hari. Ya, semoga sebentar lagi kita selesai, kita mendapatkan keberkahan dan juga pahala dari setiap amal ibadah kita yang dilakukan di bulan suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Menjelang Lailatul Qadar atau mensikapi atau menghadapi Lailatul Qadar, kira-kira amalan apa aja yang paling baik yang dilakukan di bulan di malam atau di Lailatul Qadar itu? Di malam Qadar itu apa sih yang paling baik? Ini sangat istimewa Bapak dan Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Rasul adalah kita i'tikaf. I'tikaf itu adalah kita hanya berdiam diri saja di dalam masjid. Kalau di sini musola ya, apa sama musola. Diamnya aja itu dihitung sebagai ibadah, yaitu ibadah i'tikaf. Ini sangat istimewa sekali. Sehingga ketika dengan i'tikaf atau diam di masjid, bahkan di masjid-masjid tertentu ada sudah di program 10 hari nginep di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Nginep di masjid dari malam ini 21 nih sampai nanti terakhir malam 29 dan malam 30. Terus makan minumnya bagaimana? Makan sahurnya, makan bukanya itu diantar oleh keluarganya kalau di tempat-tempat tertentu. Ada di masjid tertentu yang dikelola oleh masjid. Sudah pokoknya jamaah yang penting di masjid i'tikaf nanti buka dan sahur ada. Ada yang patungan, ada yang dari Aldunia yang memberi donatur. Intinya ingin supaya sehari-harinya dia di masjid terus selama 10 hari terakhir Ramadan. Jangan pulang-pulang. Itu namanya i'tikaf. Apa yang dibaca dalam i'tikaf? Nah ini, i'tikaf itu sebetulnya hanya diam diri saja udah cukup. Diamnya aja udah cukup. Tapi adabnya masuk masjid, niat i'tikaf nih, kalau masuk masjid itu kita niat sholat sunnah, yaitu sunnah tahiyatil masjid 2 rakaat. Habis itu udah mau sholat tasbih, mau sholat taubat, mau sholat apa aja yang ada dalam syariatnya silahkan. I'tikaf kita sebaiknya diisi dengan bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan Al-Quran terutama. Memang diamnya aja udah ibadah, apalagi baca Al-Qurannya, apalagi baca sholawat, baca zikirnya. Besok nih begitu datang ke musola,
jangan ngobrol. Baca niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Apa niatnya, Bu? Ulangi coba. Nawaitul i'tikafa. Ayo Bapak-bapak juga sama. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau masuk masjid nih, musola juga kalau dalam syariatnya namanya masjid. Masjid ghairil jami', masjid yang bukan Jumatan. Sama niat i'tikaf, sah i'tikafnya dan dapat kesunnahan. Kemudian setelah masuk ke masjid atau ke musola, nggak usah bercanda. Masuk ke masjid dan musola, langsung kita sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Sholli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Apal itu? Apal ya? Setelah sholat tahiyatul masjid belum ada ya, nungguin. Gak usah ngobrol, zikir. Gak usah ngobrol, gak usah selonjoran, ngobrol kanan kiri. Ini Lailatul Qadar jangan diisi dengan ngobrol. Terus baca alat zikir, baca sholawat, apa aja sampai capek. Ya. Kemudian setelah imamnya datang, ya, setelah adzan, kemudian nunggu adzan, nunggu iqomah, terus masih dikit kita imam datang. Kemudian imam menyuruh muadzin untuk iqomah atau mengumandangkan iqomah yang artinya sholat sudah dekat mau dilaksanakan. Itu dalam rakaat i'tikaf. Ya. Begitu udah selesai qomat dan selesai sholat fardunya. Tadi kalau ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, dan seterusnya bagaimana biasa. Ada waktu yang mustajabah, Ibu. Waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Yaitu hina yasjudul abdu. Yaitu ketika bainal adzan wal iqamah. Ketika waktu antara adzan dan iqamah, itu adalah waktu yang mustajabah. Setelah adzan, pujian boleh, silahkan. Tapi jangan lupa sunnah qobliyah dulu ya. Pujian sambil nunggu imam datang. Kemudian doa di situ, ulang arobrol, alon ngidul, pamali, goreng, jelek. Kenapa dibilang jelek? Karena waktu yang sangat manjur untuk doa kok dibikin buat ngobrol. Takutnya apalagi ngobrolin atau ngomongin orang lain, lebih parah lagi, dosa. Emang ada yang ngomongin orang? Ya nggak tahu lah. Ya biasanya kalau udah ngobrol ada aja yang ngomongin. Ini baru nunggu sholat. Ya, kemudian sholat, setelah sholat ada zikir. Boleh ngikutin imam atau mau pribadi silahkan. Yang nggak boleh habis salam langsung kabur. Bukannya Allahumma antas salam, tapi dia bacanya Allahumma lantas jalan. Kalau nggak sempat bagaimana?
Zikirnya umpama nih, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan kalian berzikir baik berdiri ataupun duduk ataupun sambil tiduran. Silahkan sambil berzikir baca. Mau buru-buru. Kalau nggak buru-buru sebaiknya dituntaskan bacaan zikirnya dengan imam lah paling tidak. Imam selesai, ya bareng-bareng selesai. Zikirnya habis sholat udah paham, udah maklum. Yang biasa saya contohkan, istighfar itu yang biasa dicontohkan itu sama saya di sini ada dua, ada yang pendek, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang agak panjang, astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, li wal walidayya, li untuk saya, wal walidayya untuk kedua orang tua saya, wal ashabil huquqil wajibat alayya, dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadaku. Umpamanya kita punya hutang. Ibu punya hutang nggak, Bu? Oh, punya hutang. Malu-maluin. Punya hutang aku. Kita punya hutang. Kemudian orang yang kita hutang itu orangnya nggak ada, nggak tahu pindah alamat atau udah mati atau kemana, pokoknya nggak tahu. Kemudian saya pengen bayar, umpamanya hutangnya 100.000, saya pengen bayar, orangnya nggak ada, gimana caranya, Bu? Nah, repot kan? Kalau nggak dibayar nanti di akhirat diminta. Agar di akhirat nggak diminta, kita mintakan ampun untuk dia. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang aku mempunyai hak dan kewajiban, yaitu orang yang mengutangin kita. Semoga dia juga diampuni dosanya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wali masyayikhina, dan untuk guru-guru kami, wa masyayikhina, dan guru-gurunya guru kami, wali ikhwanina, dan untuk keluarga kami, alladzina, yang mereka itu sabaquna, telah mendahului kami, bil imani, dengan membawa iman. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat ilaihi, kepada Allah. Itu tasbih, istighfar yang panjang setelah sholat, baca 3 kali. Berarti kita minta ampun untuk saya, untuk kedua orang tua saya, dan seterusnya, guru dan saudara-saudara kita semua. Kita mintakan ampun dengan istighfar kita. Waktu itu habis. Jadi intinya i'tikaf, ayo banyakin diam di musola atau di masjid, dan ada bacaannya, ada zikirnya, baca Quran ataupun sholawat, ataupun minimal bacaan sholat jangan ditinggalkan. Jangan salam langsung kabur ya. Habis salam tungguin bacaan bareng dengan imam, insya Allah. Semoga kita mendapatkan Ramadan. Semoga kita semakin baik amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.